Pemirsa, di hari kedua pelaksanaan First FCBD Meeting di jalur keuangan atau Financial Track Forum 2020, sejumlah lembaga internasional akan berbicara mengenai isu yang relevan dengan sektor finansial. Kegiatan tingkat Deputi Bank Sentral atau FCBD ini akan dihadiri lembaga internasional seperti International Monetary Fund atau IMF, juga Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Diskusi ekonomi dan kesehatan di hari kedua ini akan berpengaruh secara signifikan terhadap negara yang menjadi anggota G20 maupun negara lainnya, mengingat kondisi pandemi yang masih berlangsung. Sebelumnya pada 9 Desember 2021 telah berlangsung agenda FCBD yang dihadiri Menteri Keuangan Indonesia, Italia, dan India yang membahas isu strategi di sektor finansial. In the future as well. We are also seeing persistent inflationary pressures that could be. Untuk mengetahui informasi terkini terkait pelaksanaan Financial Track Forum G20 di Denpasar, Bali, kita langsung bergabung dengan rekan Ira Hulu dan juru kamera Sartika Harahap. Ya Ira, bagaimana jalannya Financial Track Forum G20 di hari kedua ini? Apa saja sebetulnya isu yang dibahas? Baik Patricia dan juga pemirsa, dalam hari kedua ataupun di hari kedua pelaksanaan FCBD, ini tadi kami melihat bahwa sudah ada 3 sesi yang dibahas. Tentunya perlu kami mengingatkan bahwa untuk sesi ini memang tidak serta-merta langsung bisa diikuti oleh awak media karena ini bergantung pada konferensi pers yang ingin dihadiri oleh pihak yang terlibat dalam forum G20 termasuk juga adalah FCBD tersebut. Adapun agenda yang dibahas untuk hari ini adalah yang pertama terkait dengan keuangan berkelanjutan. Kemudian untuk yang agenda kedua yang dibahas adalah bagaimana inklusivitas keuangan digital. Kemudian yang ketiga adalah international taxation ataupun pajak internasional. Kalau dibahas mengenai keuangan berkelanjutan, maka tentunya yang menjadi titik temunya adalah mengenai bagaimana agar keuangan risiko iklim ini membahas terkait dengan risiko iklim dan juga risiko transisi menuju ekonomi yang rendah karbon. Kemudian selanjutnya adalah mengenai digital inclusion yang dimana ini memuat bagaimana memanfaatkan open banking untuk mensupport berbagai layanan termasuk juga UMKM. Dan selanjutnya tadi kami juga mendapatkan informasi bahwa salah satu hal yang cukup di highlight dalam kegiatan ini adalah mengenai joint task force antara task force ataupun gugus tugas dengan Kementerian Keuangan. Sehingga ini diharapkan memberikan satu dampak yang cukup relevan bagi sejumlah negara-negara yang menjadi anggota G20, tapi tidak hanya anggota negara-negara anggota yang tergabung dalam G20, tapi juga sejumlah negara lain yang berada di dunia. Karena kalau kita ketahui ini juga menjadi salah satu cara untuk mengantisipasi ataupun menanggulangi pandemi COVID-19. Selanjutnya adalah mengenai digital finansial, yang mana tentu ini sangat dibutuhkan terkait dengan Central Bank Digital Currency yang merupakan produk dari bank digital bank sentral seperti itu, nantinya akan menjadi pembayaran internasional. Ini dibutuhkan untuk mempercepat produktivitas maupun juga efektivitas perdagangan internasional. Dan yang terakhir adalah mengenai perpajakan. Tentu dalam perpajakan tadi kami mendengar bahwa ada hal yang baru, tepatnya berdasarkan saran dari OECD yang mengusulkan bahwa gender wise tax ini nantinya akan dibahas, di mana ini seperti kegiatan untuk memberikan kebijakan afirmasi kepada gender. Begitu Patricia. Baik, pajak dan anggaran berkelanjutan, kemudian juga inklusi digital. Tadi juga sempat Anda katakan bahwa ini bukan hanya sekedar melibatkan negara-negara yang masuk dalam G20 saja, tapi juga negara-negara di luar itu kemudian diundang. Nah, kalau kita berbicara soal dampak yang secara signifikan, Ira, dampak signifikan dari kegiatan ini terhadap negara-negara anggota G20 di tengah pandemi COVID-19 ini sebetulnya apa? Dan apa juga manfaatnya bagi mereka yang tidak masuk, negara-negara yang tidak masuk di G20? Oke. Ya, Patricia dan juga pemirsa, mengenai dampak yang signifikan yang akan ditimbulkan. Pertama, yang perlu kita ketahui bahwa untuk G20 ataupun G20 ini mengangkat tema Recover Together, Recover Stronger. Sehingga dengan maksud tema ini sendiri adalah untuk keadaan yang cukup relevan pada saat ini di masa-masa pandemi COVID-19, setiap negara-negara anggota G20 ini harus menolong saling bahu-membahu terkait dengan kondisi kesehatan maupun juga ekonomi. Apalagi di sektor finansial ini cukup penting
penting karena kita ketahui juga ekonomi dan kesehatan ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga ketika nantinya di negara-negara G20 ini sudah mulai pelan-pelan mulai kembali normal keadaannya, maka ini akan memberikan dampak pada negara-negara yang berada di sekitarnya. Salah satu kebijakan yang kami juga tadi highlight ataupun agenda yang cukup serius yang dibahas adalah mengenai normalisasi kebijakan. Karena kita ketahui bahwa pada masa ini sudah ada beberapa negara, umumnya negara maju yang ekonominya ini sudah mulai baik ataupun sudah mulai meningkat dibandingkan beberapa saat yang lalu saat pandemi awal-awal memukul negara tersebut. Namun ternyata ini memberikan satu guncangan bagi negara-negara berkembang ataupun kita kenal istilahnya seperti spillover exit policy. Sehingga tadi dalam forum ini juga dibahas mengenai ada hal yang perlu diperhatikan ketika ingin menormalisasi kebijakan ataupun mengembalikan kebijakan baik itu moneter maupun fiskal. Yang pertama adalah calibrated, kemudian yang kedua adalah well planned, yang ketiga adalah well communication. Nah, yang paling ditekankan dalam hal ini adalah well communication, di mana negara-negara maju ini harus memiliki komunikasi yang baik kepada negara-negara berkembang ketika mereka akan melakukan normalisasi kebijakan. Selanjutnya juga kami perlu menekankan bahwa untuk pilar presidensi G20 ini di Indonesia ini ada beberapa titik ataupun poin seperti itu. Yang pertama memperkuat lingkungan kemitraan, mendorong produktivitas, meningkatkan ketahanan dan juga stabilitas, serta kepemimpinan kolektif global yang lebih kuat. Sehingga kita harapkan ini nanti di awal bukan hanya menumbuhkan pengertian ataupun kesamaan empati di masa-masa pandemi COVID-19 yang mengguncang kesehatan dan perekonomian, tetapi juga tentu akan menghasilkan kerjasama multilateral. Begitu Patricia, kembali pada Anda di studio. Baik, Ira, kami juga akan update perkembangan terkini di hari-hari selanjutnya. Terima kasih rekan Ira Hulu dan juru kamera Sartika Harap untuk laporan langsung sore ini. Selamat bertugas.